Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Fadila Sari dengan NIM 19126032. Saya mahasiswa asistensi mengajar Universitas Negeri Padang tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Muatan pembelajaran IPA dan IPS. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu anak-anak ibu mampu mengidentifikasi dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Selanjutnya, anak-anak ibu mampu memberikan contoh pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi kelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, anak-anak ibu mampu membandingkan jenis pekerjaan yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi. Selanjutnya, anak-anak ibu mampu menceritakan jenis pekerjaan berdasarkan suatu kegiatan ekonomi di lingkungannya. Nah, selanjutnya, anak-anak ibu tahu nggak apa arti nelayan? Ya, betul. Nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang kesehariannya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar laut maupun permukaan perairan. Perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini dapat merupakan perairan tawar maupun perairan laut. Di negara-negara berkembang seperti Asia Tenggara atau Afrika, masih banyak nelayan yang menggunakan peralatan yang sederhana dalam menangkap ikan. Nelayan di negara-negara maju biasanya menggunakan peralatan modern dan kapal yang besar yang dilengkapi teknologi canggih. Anak-anak ibu tahu nggak apa ciri-ciri nelayan tradisional? Ya, betul. Yang pertama, berlayar menggunakan sampan atau perahu kayu. Yang kedua, alat pelangkap ikan berupa jaring atau jala, jaring kecil, bubu, alat pancing, tombak, dan rawai. Selanjutnya, ikan hasil tangkapannya cenderung lebih sedikit dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan banyak ikan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan alat yang digunakan oleh nelayan tradisional tersebut. Nah, itu tadi ciri-ciri nelayan tradisional. Sekarang, anak-anak ibu tahu nggak apa saja ciri-ciri nelayan modern? Ya, betul. Yang pertama, berlayar menggunakan kapal bermesin yang lebih canggih. Yang kedua, alat penangkap ikan yang digunakan ialah kapal motor, harpon, radar ikan, purse seini, gillnet. Namun, beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, ada juga yang menggunakan pukat harimau atau bom ikan. Selanjutnya, ikan hasil tangkapannya lebih banyak dan membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat. Hal ini dikarenakan karena nelayan modern menggunakan peralatan yang canggih sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, tadi di dalam ciri-ciri nelayan modern ada yang menggunakan pukat harimau dan juga bom ikan. Sekarang anak-anak ibu tahu nggak apa itu yang dimaksud dengan pukat harimau dan bom ikan? Ya, betul. Pukat harimau adalah jaring sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup laut. Penggunaan alat ini dapat merusak terumbu karang, telur-telur ikan, bahkan ikan-ikan kecil lainnya yang masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Di kemudian hari dapat terjaring juga. Sedangkan bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Nah, penggunaan dua cara ini, pukat harimau dan bom ikan ini sangat berbahaya dan tidak diperbolehkan karena
dapat merusak ekosistem laut, dapat merusak terumbu karang, dapat membunuh ikan-ikan kecil. Bahkan jika digunakan secara terus-menerus, bom ikan atau pukat harimau ini, suatu saat ikan-ikan yang ada di laut pasti akan musnah. Jadi, penggunaan dua alat ini sangat dilarang ya anak-anak. Nah, tadi kan nelayan modern sama nelayan tradisional. Sekarang, anak-anak ibu tahu nggak apa saja persamaan nelayan modern dan nelayan tradisional? Ya, betul. Yang pertama memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama menangkap ikan untuk dijual ke tengkulak atau sama-sama menangkap ikan untuk dijual kepada para pembeli. Yang kedua, lokasi pencarian ikan oleh para nelayan juga sama, yaitu di laut atau perairan yang memiliki ekosistem ikan yang banyak. Selanjutnya, hasil nelayan tradisional dan modern juga sama, yaitu sama-sama menghasilkan ikan. Nah, itu persamaan antara nelayan modern dengan nelayan tradisional. Nah, dari beberapa penjelasan ibu tadi, sekarang ada nggak anak-anak ibu yang tahu apa itu perbedaan nelayan tradisional dengan nelayan modern? Ya, betul. Nelayan tradisional menggunakan sampan, sedangkan nelayan modern menggunakan kapal bermotor atau yang bermesin canggih. Selanjutnya, nelayan tradisional hanya mencari ikan di sekitaran pantai, sedangkan nelayan modern mencari ikan sampai ke tengah laut. Selanjutnya, nelayan tradisional menggunakan tenaga angin, sedangkan nelayan modern menggunakan tenaga mesin. Dan selanjutnya, nelayan tradisional tidak menggunakan radar, sedangkan nelayan modern menggunakan radar. Nah, itulah perbedaan antara nelayan tradisional dengan nelayan modern. Sekarang anak-anak ibu tahu nggak bagaimana proses ikan bisa sampai ke tangan konsumen? Ya, betul. Mula-mula nelayan menangkap ikan di tengah laut. Kemudian hasil tangkapan ikan yang didapat dijual ke pedagang ikan di perlelangan ikan. Nah, dari tempat perlelangan ikan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual lain atau dijual kepada konsumen. Nah, setelah ikan tiba di pasar, terjadilah transaksi antara penjual dan pembeli ikan dan juga konsumen. Selanjutnya, ikan dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Nah, ikan yang sudah diolah dapat kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan makanan kita. Itulah cara ikan sampai kepada konsumen. Nah, selanjutnya anak-anak ibu tahu nggak apa itu kegiatan ekonomi? Ya, betul. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam kegiatan ekonomi ada namanya pekerjaan. Nah, apa itu pekerjaan? Betul, pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Jenis pekerjaan ada bermacam-macam. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, anak-anak ibu tahu nggak apa saja pekerjaan yang ada di sekitar kita? Ya, betul. Ada guru, dokter, nelayan, pedagang, petani, buruh pabrik, polisi, tentara, pegawai, dan lain-lain. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya dan dapat mengulangi kembali pembelajarannya. Semoga anak-anak ibu tetap semangat dalam belajar walaupun kita belajar daring.
Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.